Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih kuat nggak puasanya? Kuat, Bu. Sabar ya, sebentar lagi kita berbuka ya. Kita belajar sebentar ya. Ya, Bu. Sebelumnya Ibu mau nanya minggu kemarin materinya apa ya? Tentang pelaku ekonomi, Bu. Kalau tentang pelaku ekonomi sama Ibu siapa? Sama Ibu Pandora. Sama Ibu Mila. sama Ibu Mila. Nah, kalau hari ini kita akan belajar materinya tentang perpajakan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ketua kelasnya siapa? Iya, Bu. Ibu kemarin udah rolling ketua kelas jadi Ilham, Bu. Oh, baiklah kepada Ilham, tolong dipimpin doanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, berdoa menurut kepercayaan dari masing-masing. Sekian. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Ilham. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen anak-anak semua sebelum memulai pembelajaran. Ega Permana Tanjung, Hadir, Bu. Kamila Pandora, Hadir, Bu. Arya Wiraja, Ibu. Nur Afifah, hadir Bu. Muhammad Ilham, Hadir, Bu. Marcella, hadir Bu. Putri Oktaviani, hadir Bu. Baiklah, ada yang nggak masuk anak-anak? Ada Bu. Siapa? Khadijah Bu. Kenapa tuh nggak masuk? Sakit Bu. Kalau sakit, sejak kapan? Sejak kemarin, Bu, nenek sakit gigi. Neneknya atau temen atau Siti Khadijahnya? Hadijahnya, Bu. Oh iya. Jangan lupa dijenguk ya kalau teman-temannya sakit, bawa buah tangan juga biar cepat sehat temannya ya. Iya, Bu. Nah, sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita menonton dulu video yang telah Ibu siapkan tentang ringkasan materi pada hari ini.
diskusikan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang perpajakan. Ada yang tahu nggak apa itu perpajakan? Ibu, Ya, silakan kepada Ega. pajak itu pendapatan negara, Bu. Ya, benar. Ada yang lain yang ingin menambahkan pendapat dari Ega? Ada yang ingin menambahkan lagi anak-anak? Afifah ingin menambahkan? Ya, silakan kepada Afifah. Bu, Ya, Arya silakan. pajak itu adalah kontribusi yang dilakukan setiap masyarakat bersifat wajib kepada negara, Bu. Ya, benar sekali. Afifah, apakah jadi ingin menambahkan materi? Bu, pajak itu adalah kontribusi wajib seseorang untuk bersifat memaksa, Bu. Jadi kalau misalnya dia kan ada pajak, dia kan wajib untuk pendapatan negara itu. Ya, benar. Jadi setelah anak-anak semua mengetahui tentang materi pajak yang telah kita tonton dari video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pajak itu merupakan bentuk dari peran masyarakat terhadap negara untuk mendukung pembangunan ekonomi. Nah, pajak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umumnya, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi masyarakat untuk kemakmuran rakyat Indonesia atau negara-negara lain yang menggunakan pajak. Nah, ciri-ciri pajak tersebut pun juga ada, yaitu yang pertama dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang ataupun aturan yang tertentu atau yang telah berlaku. Yang kedua yaitu dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah. Dan yang ketiga yaitu pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang selanjutnya yaitu pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, hal itu digunakan untuk membiayai public investment. Yang terakhir yaitu pajak selain mempunyai tujuan budgeter juga mempunyai tujuan mengatur atau reguler. Selanjutnya yaitu pungutan lain selain pajak. Ada yang ingin membaca? Semuanya, Bu. Silakan kepada Mila dulu. Nomor 1 sama nomor 2 aja ya. Oke, Bu. Pungutan lain selain pajak. Yang pertama, bea materai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain. Yang kedua, bea masuk dan juga bea keluar, yang mana bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah PBN. Bea keluar pabean. Bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Baik, terima kasih kepada Mila. Yang lain ada yang ingin membaca? Silakan kepada Afifah. Dua-dua ya, Bu ya. Boleh sampai habis juga boleh. Yang ketiga itu ada cukai. Cukai itu adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Nah, yang keempat itu ada retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan berhubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada prabayar. Nah, yang keenam itu pungutan lain yang sah atau ilegal berupa sumbangan wajib. Dan yang terakhir itu adalah iuran. Iuran itu adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. Baik, terima kasih kepada Mila dan Afifah yang telah membacakan materi kita. Nah, setelah kita ketahui yang pertama yaitu pungutan wajib pajak, yaitu adanya bea materai. Bea materai yang kita ketahui yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain. Dan yang kedua yaitu bea masuk dan bea keluar. Bea masuk dan bea keluar ini adalah pungutan yang bea masuknya adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan dengan
harga atau nilai barangnya. Dan biaya keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya yaitu cukai. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tersebut. Ada yang tahu apa itu contoh dari barang bea cukai? Rokok, Bu. Yang lain? HP. Ada lagi? Miras, minuman keras Bu. Ya, benar. Contohnya itu seperti tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ya retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh dari retribusi ini ada yang tahu anak-anak? Tidak Bu. Tidak Bu. Nah, contoh dari retribusi ini yaitu salah satunya itu retribusi parkir dan tol. Selanjutnya yaitu iuran, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok ataupun golongan pembayarnya. Dan yang terakhir yaitu pungutan lain sah atau legal berupa sumbangan wajib. Nah, selanjutnya itu adanya fungsi pajak, terbagi menjadi dua, yaitu fungsi budgeter atau sumber keuangan negara dan fungsi reguler atau yang bertugas mengatur. Ada yang ingin membacanya? Baik, Bu. Ya, kepada Ega. Fungsi pajak, fungsi saya sumber keuangan negara. Artinya, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Fungsi reguler atau mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Terima kasih Ega. Nah, jadi fungsi pajak ini kan sudah terbagi menjadi dua, yaitu sebagai sumber keuangan negara dan sebagai mengatur keuangan. Nah, yang pertama yaitu sebagai sumber keuangan negara mempunyai arti yaitu sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang rutin maupun yang tidak rutin. Juga membiayai pembangunan di sebuah negara. Dan yang kedua yaitu fungsi reguler atau mengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan juga mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Nah, dalam fungsi reguler ini ada beberapa contoh dari penerapan pajak sebagai fungsi pengaturnya. Yang pertama yaitu pajak PPNBM. Ada yang tahu itu pajak PPNBM? Barang mewah. Ya, ada yang tahu pengertiannya? Itu Silakan Arya. pungutan terhadap pembelian sebuah barang mewah, contohnya mobil Lamborghini atau tas Hermes. Baik, terima kasih Arya. Nah, pada pajak penjualan barang atas barang mewah ini dikenakan pada saat kita melakukan transaksi jual beli barang mewah. Nah, semakin mewah suatu barang, maka semakin mahal pajak yang akan dikenakan oleh barang tersebut. Yang kedua yaitu tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif ini dikenakan jika penghasilan dimaksudkan pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pemerataan pendapatan. Yang selanjutnya itu tarif pajak ekspor 0%. Tarif pajak ekspor 0% ini dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa pajak tersebut. Yang selanjutnya itu pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil produksi tertentu. Nah, selanjutnya ada hukum pajak yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pajak yang sudah ada. Pertama yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material ini yaitu bisa kita katakan yang menjelaskan tentang keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Anak-anak ada yang tahu siapa yang sudah terkena pajak? Berapa ini penghasilan Bu? Contohnya? Ibu. Oh iya, ibu sudah terkena Iya. pajak ya. Ya, Bu. Selain ibu ada yang tahu lagi? Yang mempunyai NPWP, Bu. Nah, benar.
Nah, dengan kata lain, hukum pajak materi ini adalah yang mengatur tentang timbulnya, besarnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan seseorang yang wajib pajak. Selanjutnya yaitu hukum pajak formil adalah peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Tadi kok lihat kita cek dulu. Pada hukum pajak formil ini memuat tentang cara-cara mewujudkan penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan pajak, kewajiban para wajib pajak dalam membayar pajak, dan kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutan pajak tersebut. Dan yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis pajak. Seperti kita lihat, jenis-jenis pajak dibagi menjadi 3, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Yang pertama yaitu menurut golongan, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang jenis pajak pertama ada yang bisa menjelaskannya, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Nah, pada menurut golongan pertama yaitu adanya pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang langsung dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Dan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Nah, yang kedua yaitu menurut sifat. Ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak tersebut. Dan pajak yang objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan maupun perbuatan ataupun peristiwa penanggung pajak atau wajib pajaknya. Dan yang terakhir yaitu menurut lembaga pemungut. Ada yang ingin menjelaskan yang terakhir? Menurut lembaga pemungut. Silakan Afifah. Untuk pajak negara itu pajak yang diambil dari pusat atau mungkin dari negara yang langsung. Nah, kalau misalnya yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah tuh diambil dari daerah dari per daerah atau per wilayah. Misalnya ini ada daerah Sumbar, Jambi, Bengkulu dan lain-lain itu. Ada yang menambahkan pendapat Afifah? Mila ingin menambahkan? Batuk. Baik Mila. Nah, pajak negara atau pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Nah, sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat 1. Apa? Tingkat 1? Tingkat 1 yaitu provinsi, tingkat 2 yaitu kabupaten, kota. Dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Nah, karena materinya telah habis, Ibu ada beberapa pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini, yaitu tentang perpajakan. Ini tugasnya ini mau individu atau kelompok? Kelompok, Bu. Kelompok berarti baginya gimana ini? Dua-dua, Bu. Oh ya, aduh. Nanti yang nggak masuk diinfoin, Bu. Kan banyak yang nggak masuk, Bu. Baiklah, berarti kita bagi kelompok dulu ya. Berarti Ibu yang bagi kelompok atau anak-anak sendiri yang bagi? Ibu aja Bu, dan lebih adil. Oh, baik. Sejahtera. Oh, baiklah. Berarti Ibu yang bagi ya. Kelompok pertama Ega sama Mila. Kelompok kedua Arya sama Sela. Dan kelompok 3 Ilham sama Afifah. Nah, soalnya tidak banyak anak-anak, cuma 2. Tapi sebelum itu, boleh Ibu minta tolong untuk menghapus papan tulis? Boleh Bu. Iya, siapa yang mau? Ilham, Bu. Silakan Arya. Seperti Arya terlalu bersemangat Ibu lihatnya. Iya. Kayaknya aku makan di sini bingung karena dia bilang Bentar lagi ya. Iya ya. yes aku buka dari apa? Aku buka dari Ega tolong ini ada. Iya.
Ibu puasa, Bu? Iyalah ibu puasa. Mungkin kan ibu nggak puasa. Terus yang di belakang sana siapa tadi ibu yang minum tadi? Oh ada yang minum tadi bila lihat. Nah tugas kelompoknya cuma ada 2 soal ya. Cuma ibu rasa anak-anak semua bisa lah mengerjakannya karena anak-anak ibu pasti bisa lah kan. Soalnya kan kelompok kan. Iya, Pak, ada pertanyaan? Itu kan dari jenis pajak semuanya, Bu. Itu kan ada 3 golongan, sifat, itu semuanya, Bu. Iya, Viva. Contohnya satu-satu juga, Bu. Kalau lebih dari 1 lebih baik. Misalnya kan tuh pajak langsung, contohnya 1, 2, 3 gitu. Boleh, misalnya kan pajak langsung, Viva mendapatkan contoh lebih dari 1 kayak misalnya Viva mendapat contoh 5, tulis semuanya 5 gitu ya. 6, 30, Bu. Boleh, semuanya boleh. Tapi ditulis ya, ditulis di double folio. Ya boleh ketik, Bu. Kita harus budayakan menulis ya, jangan mengetik. Walaupun kemajuan internet, teknologi sudah maju. Tapi ibu lebih suka melihat anak-anak ibu rajin menulis di double folio. Nah, ada lagi pertanyaan tentang tugas kelompoknya? Ibu rasa semuanya sudah paham ya? Sudah? Tidak ada lagi kan? Nah, berhubung waktu pelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang materinya itu tentang pajak. Menyimpulkan sedikit saja, tidak usah banyak karena kesimpulan itu tidak terlalu banyak ya anak-anak. Ada yang bisa? Ya. Ilham, apakah Ilham bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Baik, Bu. Ya, Oke, silakan. perpajakan pajak adalah suatu iuran wajib bagi masyarakat yang bersifat memaksa. Artinya setiap masyarakat wajib membayar pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan daerah atau pembangunan kota nasional. Pajak dapat diraih secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan pajak dapat diambil atau dipungut berdasarkan sifatnya. Nah, bagus ya Ilham menyampaikan kesimpulannya ya. Berarti Ilham memahami penyampaian materi kita pada hari ini. Nah, berhubung materi jam pelajaran sudah selesai. Oh ya, minggu depan apa ya materi kita? Inflasi deflasi, Bu. Nah, jangan lupa untuk dibaca, dipahami sedikit-sedikit untuk review materinya untuk minggu depan ya. Oke, karena waktu sudah selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.